Ketika kami hidup mengandalkan Tuhan, kami percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Untuk itulah Tuhan, saat ini kami datang di hadapan Tuhan, di mana kami mau menyerahkan seluruh totalitas hidup kami. Kami mau taat, kami mau setia. Bukan lagi karena untuk mencari jati diri kami, tetapi kami datang di hadapan Tuhan untuk kami boleh berserah, supaya kami boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, bukan karena harta, bukan karena kekayaan, bukan karena segala fasilitas kami, tetapi hari-hari ini Tuhan nyatakan bahwa ini adalah hanya hubungan antara kami dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa pada saat ini, Engkau Allah memberkati, di mana pada saat ini ya Tuhan Yesus kami akan mendengar kebenaran firman. Mari Bapa, biarlah firman ini, pemberitaan firman ini Tuhan sendiri yang ambil alih, sehingga baik kami yang ada di tempat ini, baik kami yang ada di mimbar menyampaikan, bahkan sidang jemaat Tuhan, sampai yang ada di rumah juga, semua kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan, dan segala kuasa yang menghalangi pemberitaan firman Tuhan, roh penghulu udara, roh teritorial, roh intimidasi, roh yang ingin mencoba mengganggu, bahkan mengambil damai sejahtera kami sepakat, kami usir, kami tolak, patahkan di dalam nama
kami mengizinkan Roh Kudus-Mu bekerja, memenuhi setiap ruangan di mana kami beribadah dan memenuhi setiap ruangan hati kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa kabar. Yes. Haleluya. Saya percaya bahwa kabar kita tetap luar biasa. Amin. Baik saudaraku yang ada di rumah yang saat ini sedang mengikuti live ini dimanapun Anda berada, saudara, bersama-sama kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan, dan biarlah hati kita dipenuhi oleh ketenangan dan damai sejahtera kepada Tuhan, sehingga ketika kita mendengar firman Tuhan, kita mendengar dengan penuh hikmat yang luar biasa di hadapan Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tema di bulan ini bagi kita di awal minggu yang pertama ini di bulan April, tentunya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tema kita adalah hidup bergaul karib dengan Allah. Hidup bergaul karib dengan Allah. Ya, bulan Maret kita tetap dengan tema yang sama. Tema ini selama 2 bulan kita akan bahas hidup bergaul karib dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa tema ini, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, jauh sebelum wabah yang sedang melanda kita ini terjadi, itu Tuhan persiapkan kita bahwasanya pada saat ini tidak ada hal yang lain selain kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau tidak, maka siapa yang akan bertanggung jawab atas diri kita? Tentunya hari ini kita ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita hidup, itu semua karena anugerah Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, pagi ini kita mau sama-sama baca kebenaran firman Tuhan. Kita buka dalam kitab Hosea. Kitab Hosea, sudah dapat semua? Pasal 6 ayatnya yang ketiga. Kitab Hosea pasal yang ke-6 ayatnya yang ketiga. Sudah dapat? Amin. Bapak Ibu Saudara semua sudah dapat? Ya, saya harapkan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita mengenal dan bersama sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ada amin? Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, hidup bergaul karib dengan Tuhan kita sudah bahas mulai dari bulan Maret. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hidup bergaul karib dengan Tuhan sudah banyak contoh yang kita dengar dari setiap firman Tuhan yang disampaikan di atas mimbar. Ada tokoh yang paling viral di dalam tema ini, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, yaitu Henokh. Ya, Nuh. Kita lihat Daud. Ini adalah tokoh yang hidup bergaul karib dengan Tuhan. Kita lihat betapa Henokh bergaul karib dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, umur 65 tahun yang melahirkan, ya, lahirlah seorang anak baginya, yaitu yang bernama Metusalah, dan dikatakan oleh firman Tuhan 300 tahun, ya, Henokh masih hidup bergaul karib dengan Tuhan. Tentunya ini bukan sesuatu hal yang mudah, ya. Henokh bukan tidak punya keluarga. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Henokh itu bukan manusia setengah dewa, tidak. Henokh itu adalah manusia seperti kita. Dia punya keluarga. Dia harus berusaha untuk mencukupi segala apa yang dibutuhkan.
Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tetapi firman Tuhan mencatat bahwa Henokh hidup bergaul karib dengan Tuhan. Luar biasa sekali. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kenapa sampai terjadi demikian? Karena apa? Karena Allah berkenan. Nah, saudaraku, pembacaan firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini, ya, yang kita ambil dari kitab Hosea. Saudara, firman Tuhan berkata, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun saudara dimanapun berada yang sedang mendengar, saat ini saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam pembacaan ini ada beberapa hal alasan mengapa kita harus hidup bergaul karib dengan Tuhan. Ada banyak hal yang mungkin saudaraku yang terkasih, kenapa kita punya alasan kita mau hidup bergaul karib dengan Tuhan. Tetapi hari ini kita akan bahas melalui kebenaran firman Tuhan ini. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ini adalah anjuran supaya kita hidup bergaul karib, supaya kita hidup mengenal Tuhan. Ya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, alasan yang pertama yang saya pelajari saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, alasan yang pertama kenapa kita harus hidup bergaul karib dengan Tuhan, karena firman Tuhan berkata, Ia pasti datang seperti fajar. Artinya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang pertama itu adalah karena di dalam Tuhan ada kepastian. Di dalam Tuhan itu ada kepastian, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Engkau pasti selamat, engkau pasti sembuh, engkau pasti dipulihkan. Tidak ada kata mudah-mudahan. Di dalam Tuhan tidak ada yang katakan, oh mudah-mudahan kau sembuh. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita pelajari kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini berkata, kenapa alasan kita harus percaya, harus bergaul karib dengan Tuhan. Alasan yang pertama adalah karena di dalam Tuhan ada kepastian. Di dalam Yesus ada kepastian. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, hari-hari ini kita lihat, kita mau lihat saudaraku yang terkasih, bahkan mungkin kita alami ya bersama, betapa hari-hari ini sangat membuat kita tidak nyaman. Kita mau keluar takut, mau bersalaman dengan orang takut, ke pasar belanja takut. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, oh bukan takut Pak Pendeta, khawatir aja, sama aja. Ya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita membeli sesuatu juga takut dan cemas. Ya, hal ini disebabkan apa? Karena wabah yang sedang terjadi. Apa itu wabahnya? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, satu nama yang luar biasa, terkenal, viral. Ya, ini dulu pernah, ya, ini kan mobil tua ini saudara. Ya, dulu pernah ada mobil Corolla ya. Saudaraku yang terkasih, ternyata mobil yang tua itu berubah jadi virus sekarang. Ya, khususnya COVID-19. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini melanda seluruh bangsa Indonesia. Ya, sehingga saudaraku kita bersyukur, ya, pemerintah kita masih diberikan hikmat oleh Tuhan. Ya, kita berdoa supaya mereka kuat, supaya mereka tetap kuat. Kita juga berdoa bagi setiap para dokter-dokter, perawat-perawat, supaya mereka dijaga oleh Tuhan. Kita berdoa untuk setiap hamba Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, makanya di grup WhatsApp sudah beberapa hamba Tuhan yang meninggal. Tapi saya mengatakan, semua itu terjadi karena seizin Tuhan. Kalau bukan Tuhan, saudaraku, kalau bukan karena seizin Tuhan, semua itu tidak akan terjadi. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, ada satu virus yang secara kasat mata tidak kelihatan.
sehingga kita tidak tahu kapan ia menyerang, kapan ia menempel kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini yang membuat kita untuk tetap stay, untuk tetap di rumah, ya, sehingga banyak yang viral sekarang di rumah aja, stay at home, ya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, dikit-dikit status di rumah aja, ya, semua selagi viral di rumah aja, ya, kerja di rumah aja, dagang di rumah aja. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tapi apapun itu, ini yang sedang terjadi, ya, ini yang sedang terjadi. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, bahkan sampai dikatakan ibadah di rumah aja. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, kita berdoa saudara supaya wabah ini cepat berlalu, amin, ya, supaya wabah ini cepat berlalu. Tapi ada yang bilang kemarin ketika saya kunjungan, dia berkata, Pak, biar aja ya, nanti kalau misalnya seperti ini kita online terus. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, silakan kamu online terus. Kau sedangkan ke rumah Tuhan. Kalau kamu nggak datang di rumah Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang berkata, ya, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Saudara berdoa supaya ini cepat berlalu, bukan supaya berlama-lama, ya. Jadi berbahagia yang hari-hari ini, yang selama ini mungkin, ya, di gereja, kalau ke gereja, malas rasanya. Saudaraku, Anda bisa beribadah di rumah, di nama Tuhan, ya, bersyukurlah kepada Tuhan. Kepala jemaat yang lain tidak perlu ingatkan saudara lagi, ayo datang ke gereja. Hanya diingatkan ibadah ya online aja. Puji nama Tuhan. Saudara, ini satu hal yang luar biasa buat setiap kita. Tapi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ini yang kita lihat sesuai memang dengan anjuran pemerintah. Nah, kita harus ikuti yang namanya anjuran pemerintah. Kita bersama-sama membantu supaya apa? Mata rantainya ini terputus, ya, supaya penyebaran. Karena saya percaya sakit ini pasti bisa disembuhkan, tetapi yang harus ditahan itu adalah penyebaran. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tetap jaga jarak, ya, di rumah aja, ya. Kemarin sore, ya, saya ketika keliling di rumah jemaat Tuhan, bagi-bagi perjamuan. Saudara itu terkasih dalam, ternyata tiba-tiba macet di sana. Saya lihat kenapa macet, ya, bubaran tempe, baik. Saudara itu yang terkasih dalam nama Tuhan, ini luar biasa sekali, di nama Tuhan. Dan saya berpikir, kalau PT terjadi, kenapa orang-orang tidak mau bekerja? Di nama Tuhan. Tapi ikutin pemerintah, nggak usah ke gereja dulu, ya, nggak usah terlalu banyak. Puji nama Tuhan, kita tinggalkan itu, saya nggak mau bahas itu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, pertanyaannya adalah bagi setiap kita, ketika kita tinggal di rumah, ketika kita harus ada terus di rumah, tidak keluar, saudaraku yang terkasih, apakah itu akan menjauhkan kita daripada Tuhan? Ya, alasan tadi, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ada orang yang akhirnya jauh dari Tuhan. Kenapa? Kenapa mau jauh dari? Habis Pak mau ibadah nggak boleh di gereja, mau doa di gereja nggak boleh, takut sekarang. Ya, kalau di rumah Pak berisik. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau sampaikan buat setiap kita pada saat ini, kita harus bagaimana ya menghadapi situasi seperti ini. Harusnya kita bersyukur, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya. Firman Tuhan berkata, marilah kita mempergunakan waktu yang ada, yang terambil dari Efesus 5 ayat 16. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Pergunakanlah waktu yang ada. Saudaraku yang terkasih, ketika engkau ada di rumah, pergunakanlah waktu itu. Ini artinya kita diberikan Tuhan waktu untuk lebih memiliki apa? Waktu kepada Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita ada di rumah, apa yang kita kerjakan? Selain hanya apa? Ya,
terkasih, tetapi pulangnya pasti cepat. Ada yang pulang cepat. Atau setidaknya begini, ada waktu lebih banyak untuk kita berhubungan intim dengan Tuhan. Jadi saat ini ketika kita harus tinggal di rumah saudara yang terkasih, maka waktu itu seharusnya lebih banyak kepada Tuhan. Itu yang saya katakan tadi. Waktunya lebih banyak kepada Tuhan. Waktunya untuk membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan, yang karib dengan Tuhan. Waktunya untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Waktunya juga tentunya semua ini bersama-sama dengan keluarga kita. Mari kita bangun yang intim bersama dengan keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita yang tinggal di rumah. Katakan, ayo kita doa sama Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saya mau sampaikan Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, hidup bergaul karib dengan Tuhan tidak hanya sekali kita berdoa, tetapi ketika kita sering komunikasi dengan Tuhan, kabar akan terjadi. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, saat ini adalah waktu kita untuk saling berbagi, saling memperhatikan, ya, saling menolong. Ada anggota keluarga kita yang kurang, kita tolong. Ada anggota keluarga kita yang mungkin susah, kita tolong dia, kita perhatikan apakah dia serius berdoa sama Tuhan. Waktunya kita saling membangun. Amin. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, saya mau sampaikan kepada kita, ketika kita masing-masing melakukan hal ini, maka pastinya hubungan kita dengan Tuhan semakin baik. Ketika kita melakukan hal ini, kita memberi waktu kita kepada Tuhan, sesering mungkin kita datang kepada Tuhan. Ya, saudaraku yang terkasih dalam nama, kalau selama ini cuma sekali seminggu kita datang kepada Tuhan, kapan kamu mau bertemu sama Tuhan? Besok minggu depan. Bukan kita sekali seminggu di gereja, padahal di handphone apa? Saudaraku, tapi waktunya hari-hari ini, begitu engkau buka handphone, habis lihat, mau gak mau kamu harus baca. Ya, sedikit-sedikit harus baca. Saudaraku yang terkasih, ketika kita lakukan hal ini, maka hubungan kita dengan Tuhan semakin baik. Amin. Waktunya kita mau berdamai sama Tuhan. Kalau selama ini kita buang waktu kita kepada hal-hal yang lain, kita lebih mementingkan kepentingan pribadi kita. Di waktunya ini sekarang, saudaraku yang kita harus tinggalkan. Kalau kita lebih mementingkan pekerjaan kita, Tuhan bilang pekerjaan itu kamu tinggal di rumah. Kalau harta kita, Tuhan bilang hartamu itu kamu udah bisa beli apa-apa. Ya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dulu kita punya duit banyak, nggak kepikir beli masker. Ya. Atau waktu itu juga kita nggak punya uang, tapi kita berusaha untuk beli masker. Bela-belain, karena kita ini di jalan, betul? Tapi hari-hari ini seperti kamu punya duit tuh, kamu gak ada duit. Ya, nyarinya susah. Puji Tuhan. Ya, bangsa kita adalah bangsa yang kreatif. Amin. Sesegera mungkin coba untuk mencari itu, langsung mencari masker terbuat dari kain. Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika hubungan kita semakin baik sama Tuhan, ya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, maka pengenalan kita akan Tuhan akan semakin baik. Ketika kita sering berkomunikasi dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, maka pengenalan kita akan Tuhan semakin baik. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, semakin baik. Dan kalau pengenalan kita akan Allah sudah semakin baik, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, janjinya berkata apa? Ia pasti muncul seperti fajar
Amin. Maka saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita benar-benar mengenal Allah kita tidak menjadi orang yang kecewa, tetapi kita menjadi orang yang percaya bahwa segala sesuatu akan berlalu. Wabah ini akan berlalu, sakit penyakit akan berlalu. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang terjadi saat ini pasti berlalu. Kita harus percaya karena firman Tuhan berkata ketika kita mengenal Allah kita ya secara baik, saudaraku yang terkasih, maka kita tahu bahwa yang akan muncul seperti fajar. Muncul seperti fajar, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ibaratkan bahwa ia muncul untuk memberi keselamatan. Makanya saya katakan tadi bahwa di dalam Tuhan itu pasti. Ibaratnya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, fajar itu pasti, malam pasti berlalu. Oke? Nggak akan mungkin ada udah malam. Ya? Malamnya 24 jam. Nggak ada saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Ya? Malam itu pasti berlalu. Amin. Kegelapan pasti berlalu. Pasti akan muncul sinar. Pasti akan muncul cahaya. Pasti akan muncul, saudaraku yang terkasih, keselamatan yang datang dari Tuhan. Dan dia berkata kalau kita lihat fajar, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, dia tidak pernah terlambat. Amin. Tidak pernah terlambat, fajar itu tidak pernah datang keluar lalu kemudian saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan jam 10 baru muncul terang. Tidak ada. Ya? Ada pernah lihat si fajar telat? Saat fajar ya, kalau fajar yang di sini itu seringlah bisa telat lah ya. Tapi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, matahari itu tidak pernah terlambat bersinar. Amin. Maka dikatakan begini, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Amin. Janji Tuhan seperti fajar pada pagi hari. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau saat seperti ini kita mengalami ketakutan, percayalah ketika kau membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, dia akan muncul seperti fajar. Amin. Ia pasti muncul seperti fajar. Artinya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, seperti yang saya sampaikan tadi, malam pasti berlalu. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, sakit penyakit, penderitaan pasti berlalu. Kalau saat ini bangsa Indonesia sedang khawatir, sedang ada dalam kecemasan, semua orang sedang ada dalam kecemasan, kekhawatiran. Bahkan mereka yang terkena sakit ini, yang kita tahu berita memberitakan terus bertambah. Saudara mereka yang menderita sekali, saudara yang terkasih dalam nama, semua pasti berlalu. Amin. Semua pasti berlalu. Makanya itu hal kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Hiduplah bergaul karib dengan Tuhan, karena di dalam Dia ada kepastian. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika ia muncul seperti fajar, saudaraku yang terkasih, engkau pasti selamat. Amin. Karena di dalam Dia pasti. Amin. Engkau pasti selamat. Engkau pasti sembuh. Amin. Engkau pasti dipulihkan. Ekonomimu pasti dipulihkan. Ekonomi bangsa ini pasti dipulihkan. Amin. Bangsa Indonesia pasti dipulihkan. Keluargamu pasti dipulihkan, saudaramu pasti dipulihkan, orang tuamu pasti disembuhkan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, bersama Tuhan tidak ada keraguan-raguan. Di dalam Tuhan hanya ada kepastian. Makanya dikatakan berkata begini, ada satu lagu berkata, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Yesus terjadi, hiduplah bergaul karib dengan Tuhan.
Alasan yang kedua, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kenapa kita harus hidup bergaul karib dengan Tuhan? Alasan yang kedua, saudaraku yang terkasih, dia berkata begini, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, setelah kemarau yang panjang, lalu hujan itu datang. Saudaraku, Ia akan menghilangkan setiap dahaga. Ia akan menghilangkan yang namanya kekeringan. Ia akan menghilangkan yang namanya segala sesuatu tumbuh-tumbuhan yang mati. Tapi ketika air itu datang, saudaraku, Ia akan memberikan kehidupan. Amin. Ia akan memberi kehidupan. Firman yang dikatakan begini dalam Yohanes. Saudaraku yang terkasih, Yohanes 7 ayat 38. Coba salah satu buka boleh. Yohanes. Di sini ada yang namanya Yohan. Ya. Saudaraku yang terkasih, saudara yang di rumah juga boleh buka. Yohanes 7 ayat 38, dia berkata begini.